Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Firnanda dengan NIM 211041745. Di sini saya akan bercerita mengenai video yang telah dikirim oleh Pak Adi di Google Classroom. Video tersebut akan kembali saya ceritakan dan langsung saja saya masuk ke penjelasannya. Di dalam video tersebut itu menjelaskan yang pertama konsep kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. Ini merajuk pada keterbatasan sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, dibandingkan dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan memaksa masyarakat untuk membuat pilihan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien. Ini mengarah pada pertanyaan ekonomi dasar, seperti apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, atau untuk siapa. Pemahaman tentang kelangkaan penting untuk pengambilan keputusan ekonomi di semua tingkatan, dari individu hingga pemerintah. Lalu yang dibahas untuk yang kedua adalah free enterprise economy. Ekonomi bebas usaha juga dikenal sebagai sistem pasar bebas. Adalah sistem ekonomi di mana keputusan produksi dan konsumsi dibuat oleh individu dan perusahaan swasta, bukan oleh pemerintah. Lalu karakteristik utamanya meliputi kepemilikan pribadi atas alat produksi. Karakteristik utamanya juga mencangkup kebebasan memilih barang dan pesaing serta peran terbatas pemerintah. Harga ditentukan oleh ketentuan pasar pemerintah dari permintaan dan penawaran. Sistem ini mendorong inovasi dan efisiensi melalui kompetisi, tetapi juga dapat menghasilkan ketidaksetaraan. Negara-negara seperti Amerika Serikat sering dianggap sebagai contoh ekonomi bebas usaha, meskipun dalam praktiknya kebanyakan negara memiliki tingkat regulasi pemerintah. Oke, masuk ke poin ketiga, yaitu mixed capitalist economies. Ekonomi kapitalis campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen kapitalisme pasar bebas dengan intervensi pemerintah tertentu. Dalam sistem ini, sebagian besar keputusan ekonomi dibuat oleh perusahaan, seperti perusahaan swasta dan individu, tetapi pemerintah memainkan peran dalam regulasi penyediaan layanan publik, dan kadang-kadang dalam produksi. Karakteristik utamanya itu meliputi kepemilikan pribadi atas alat produksi, pasar yang relatif bebas, tetapi juga kebijakan pemerintah untuk mengatasi kegagalan-kegagalan dan masalah sosial. Contohnya termasuk banyak negara Eropa di Barat, di mana ada keseimbangan antara kebebasan pasar dan program kesejahteraan sosial. Yang keempat, poinnya adalah mixed economy. Ekonomi campuran artinya, yaitu sebuah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem ekonomi, terutama kapitalisme dan sosialisme. Dalam ekonomi campuran, baik sektor swasta maupun pemerintah memainkan peran penting dalam produksi, distribusi, dan regulasi aktivitas ekonomi. Karakteristik utamanya meliputi kepemilikan pribadi atas alat produksi berdampingan dengan beberapa perusahaan milik negara. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan masalah sosial serta campuran antara mekanisme pasar dan perencanaan pemerintah. Sebagian besar ekonomi modern dapat diklasifikasikan sebagai ekonomi campuran dan variasi dalam tingkat intervensi pemerintah. Lalu poin kelima, yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi di sini mengacu pada semua sektor eksternal yang mempengaruhi bisnis secara beroperasi dan membuat keputusan. Ini mencakup kondisi ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, pengangguran, dan nilai tukar. Juga termasuk ke dalam kebijakan pemerintah, tren industri, perubahan teknologi, dan kondisi pasar global.
Pemahaman tentang lingkungan ekonomi sangat penting bagi bisnis untuk merencanakan strategi mengelola risiko dan mengidentifikasi peluang. Lingkungan ekonomi itu dapat berubah dengan cepat, mempengaruhi daya beli konsumen, biaya produksi, dan profitabilitas perusahaan. Lalu, saya akan melanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Yang selanjutnya adalah faktor yang keenam, yaitu faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis. Oke, lanjut ke faktor yang keenam, yaitu faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja bisnis itu mencakup berbagai aspek makroekonomi dan mikroekonomi. Ini juga termasuk tingkat inflasi yang mempengaruhi biaya input dan daya beli konsumen. Lalu termasuk juga ke dalam suku bunga. Suku bunga di sini yang mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi permintaan agregat seperti yaitu nilai tukar yang mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakan fiskal, moneter, pemerintah, dan tren industri spesifik. Faktor ini dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, dan profitabilitas bisnis. Pemahaman dan kemampuan untuk merespon perubahan dan dalam faktor-faktor ini sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang bisnis. Yang ketujuh yaitu penentuan harga pasar. Penentuan harga pasar adalah proses di mana harga barang dan jasa ditetapkan dalam ekonomi pasar. Ini terutama dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat relatif terhadap penawaran, harga cenderung naik dan sebaliknya. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan harga termasuk jenis biaya produksi, persaingan, regulasi pemerintah, dan ekspektasi konsumen. Dalam pasar yang kompetitif, harga cenderung mencapai keseimbangan di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pemahaman tentang penentuan harga pasar penting bagi bisnis dalam menetapkan strategi harga dan bagi pembuat kebijakan dalam memahami dinamika pasar. Lalu yang kedelapan, interaksi permintaan dan penawaran. Interaksi permintaan dan penawaran adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan di pasar. Permintaan mengacu pada jumlah barang dan yang konsumen bersedia dan mampu membeli pada tingkat harga. Sementara penawaran mengacu pada jumlah yang produsen bersedia dan mampu menjualnya. Kurva permintaan umumnya menurun, yaitu semakin rendah harga maka semakin tinggi permintaan. Sementara kurva penawaran umumnya naik. Titik di mana kedua kurva berpotongan disebut titik keseimbangan pasar, yang menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran dapat menggeser kurva-kurva ini, menyebabkan perubahan dalam keseimbangan pasar. Lalu yang kesembilan yaitu desentralisasi pertukaran. Desentralisasi pertukaran mengacu pada sistem ekonomi di mana keputusan ekonomi dibuat oleh banyak individu dan entitas yang terpisah, bukan oleh otoritas pusat. Dalam sistem ini, konsumen, produsen, dan pemilik sumber daya membuat keputusan independen berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan informasi yang tersedia di pasar. Harga berfungsi sebagai sinyal yang mengkoordinasi keputusan-keputusan ini. Keuntungan dari desentralisasi pertukaran termasuk efisiensi alokasi sumber daya, dorongan untuk inovasi, dan responsivitas terhadap preferensi konsumen. Namun ini juga dapat menghasilkan eksternalitas dan ketidaksetaraan yang mungkin memerlukan beberapa tingkat intervensi pemerintah untuk mengatasi. Yang ke-10, analisis internal perusahaan. Analisis internal perusahaan adalah proses evaluasi sistematis terhadap sumber daya, kapabilitas, dan kinerja internal sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan,
Ini meliputi penilaian terhadap berbagai aspek seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, sumber daya keuangan, teknologi, sumber daya manusia, dan proses operasional. Alat-alat seperti analisis rantai nilai, audit sumber daya, dan balance scorecard sering digunakan dalam analisis ini. Hasil dari analisis internal digunakan untuk mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatan perusahaan dan mengatasi kelemahannya, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau investasi. Oke, saya akan melanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Struktur lingkungan. Struktur lingkungan dalam konteks bisnis mengacu pada cara di mana berbagai elemen lingkungan eksternal diorganisir dan saling berhubungan. Ini mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, tren sosial, perkembangan teknologi, perubahan politik dan hukum, serta dinamika industri. Struktur ini dapat dibagi menjadi lingkungan umum yang mempengaruhi semua bisnis dan lingkungan industri, yaitu yang spesifik untuk sektor tertentu. Memahami struktur lingkungan penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta untuk mengembangkan strategi yang efektif. Analisis spesial seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal sering digunakan untuk memetakan struktur lingkungan ini. Oke, lanjut ke peran analisis lingkungan. Analisis lingkungan memainkan peran krusial dalam manajemen strategis dan pengambilan keputusan bisnis. Peran utamanya adalah untuk membantu organisasi memahami konteks eksternal di mana mereka beroperasi. Ini melibatkan pemindaian sistematis terhadap tren dan perubahan dalam lingkungan makro dan industri yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis lingkungan membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat dieksploitasi dan ancaman yang perlu dihadapi. Ini juga membantu dalam memproyeksikan tren masa depan yang penting untuk perencanaan jangka panjang. Dengan melakukan analisis lingkungan yang efektif, perusahaan dapat lebih baik dalam menyelaraskan strategi mereka dengan realitas pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Lalu, tujuan analisis dalam konteks bisnis dan ekonomi itu adalah untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan serta menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dengan menceritakan kembali video yang telah diberikan. Saya berharap semoga video saya ini, penjelasan yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.